tendangan ke kiri, Cesar! Sahabat Indonews, turnamen sepak bola terakbar di Nusa Tenggara Timur, Eltari Memorial Cup, telah memasuki babak final. Terbaru, Persebaya Lembata dipastikan lolos ke partai final ETMC setelah menumbangkan Perse Ende. Pil kekalahan dari Persebaya Lembata nampaknya tidak terlalu pahit dirasakan oleh Perse Ende. Pasalnya, kedua klub ini memiliki hubungan baik, bahkan hingga ke supporter. Dan hubungan ini telah dibangun sejak ETMC Lembata tahun 2022. Dalam video kali ini kita juga akan membahas laga-laga Perse yang memiliki kaitan sejarah, termasuk dengan rivalitas antara Perse Ende dan PSN Ngada yang disebut oleh komentator live streaming sebagai El Clasico Eltari Memorial Cup. Apa yang menyebabkan rivalitas di antara kedua tim ini dan sejak kapan rivalitas di antara keduanya mulai terjadi? Agar lebih lengkap, mari kita bahas. Laga yang dijalani oleh Perse Ende pada ETMC kali ini bisa dikatakan aneh, tetapi juga nyata. Hanya kebetulan atau kehendak sejarah tak ada yang tahu, tetapi ini sungguh aneh, sebab kebanyakan laga yang dijalani oleh Perse Ende setelah babak penyisihan, kebanyakan adalah partai ulangan. Yang pertama, Perse Ende kontra BMU Alor. Laga ini ternyata partai ulangan ETMC sebelumnya di Rotendao. Pada ETMC di Rotendao, Perse Ende juga bertemu BMU Alor. Perse kalah dan dipaksa pulang duluan oleh BMU Alor Pantar. Nah, pada 16 besar ETMC kali ini, Perse juga kembali bertemu BMU Alor, dan Perse balas kekalahan dengan memulangkan BMU Alor. Selanjutnya, ada partai ulangan Perse Ende kontra Persamba Manggarai Barat. Aneh tetapi nyata, karena ini juga laga ulangan. Pada ETMC tahun 2019 di Kabupaten Malaka, kedua tim pernah bertemu. Perse dikalahkan oleh Persamba di babak semifinal melalui adu penalti. Sudah mengambil posisi. Sekali lagi saudara-saudara, apabila Galuh mampu menceploskan bola ke dalam gawang Rizky Pelu, maka berakhir sudah pertandingan pada malam hari ini dengan kemenangan ada pada Manggarai Barat. Tetapi apabila Rizky mampu untuk, dan benar sekali, sebuah tepisan berhasil diambil oleh. Partai pembalasan pun terjadi di ETMC kali ini, di mana Perse kemudian membalas kekalahannya dengan memulangkan Persamba Manggarai Barat. Seperti dikatakan tadi, aneh tetapi nyata, karena setelah itu ada juga partai ulangan, yaitu partai Perse Ende melawan PSN Ngada, sebuah rivalitas yang pasti dinanti-nanti oleh para pecinta sepak bola yang ada di Nusa Tenggara Timur. ETMC kali ini juga melunasi hutang sejarah antara Perse Ende dan PSN Ngada pada final ETMC tahun 2017. Final yang tak selesai akibat kerusuhan itu akhirnya lunas terbayar pada ETMC kali ini. Inilah partai yang paling ditunggu-tunggu. Bahkan untuk menonton laga ini butuh sekira 8 tahun dan 4 kali penyelenggaraan ETMC untuk melihat lagi pertandingan yang penuh dengan perdebatan, intrik, dan gengsi ini. Stadion Oi Pui yang sebelumnya ya bisa dikatakan cukup sepi, mendadak ramai dipenuhi oleh ribuan supporter, baik dari PSN Ngada maupun dari Perse Ende. Hasil dari pertandingan ini tentu kita sudah tahu bersama, maka tidak perlu jelaskan lagi. Yang perlu dijelaskan adalah mengapa terjadi rivalitas antara Perse Ende dan PSN Ngada. Sejak kapan rivalitas itu terjadi dan mewarnai pertarungan ETMC? Pertandingan antara Perse Ende dan PSN Ngada selalu syarat gengsi dan dipenuhi dengan intrik. Namun untuk menjawab rivalitas ini nampaknya kita harus kembali ke tahun 2017 saat turnamen ETMC digelar di Kabupaten Ende. Saat ETMC tahun 2017, Perse Ende bertemu dengan PSN Ngada di partai final. Nah, untuk melihat lebih detail mengapa atmosfer begitu panas, maka kita harus melihat dari dua sisi, dari sisi Perse Ende maupun dari sisi PSN Ngada. Yang pertama kita lihat dari sisi Perse. Saat itu tim ini sudah lama puasa gelar, bahkan bisa dikatakan sudah sangat lama, karena Perse terakhir menjuarai ETMC pada tahun 1999. Perse sebenarnya nyaris menjuarai ETMC pada tahun 2015. Sayangnya pada final ETMC tahun 2015 itu Perse dikalahkan oleh Persami Maumere di partai puncak. Dahaga gelar ini membuat Perse menatap ETMC tahun 2017 dengan optimisme yang sangat tinggi. Apalagi ETMC digelar di kandangnya sendiri di Stadion Marilonga.
Seluruh elemen masyarakat Ende pun sama hausnya. Pemkab Ende bahkan sampai turun tangan, mulai dari jor-joran mempersiapkan tim, membentuk kelompok supporter, sampai melakukan renovasi besar-besaran terhadap Stadion Marilonga, mulai dari rumput, tribun penonton, bahkan hingga pencahayaan. Nah, dari pencahayaan inilah pertandingan ETMC dapat digelar pada malam hari dan menjadi yang pertama di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dari persiapan-persiapan itu kita sudah dapat melihat bagaimana atmosfer di Kabupaten Ende, bagaimana Perse dan para pendukungnya sangat merasakan dahaga gelar karena sudah lama tidak menjuarai ETMC. Nah, bagaimana dari sisi PSN Ngada? Dari sisi PSN Ngada, tim ini ternyata punya misi balas dendam. Pasalnya, PSN Ngada kalah pada final ETMC tahun 99 dari Perse Ende. Begitupun pada gelaran sebelumnya, tahun 2015 di Kabupaten Sika. PSN kalah lagi di babak semifinal oleh Perse Ende. Inilah yang menyebabkan atmosfer laga final sudah hangat sebelum pertandingan. Ditambah lagi saling usil di antara kedua kubu di platform-platform media sosial. Alhasil, padatnya massa di stadion tak bisa dibendung oleh panitia. Warga Ende berdatangan dari desa-desa, begitupun supporter PSN rela menempuh perjalanan jauh dari Ngada menuju Kabupaten Ende. Panasnya situasi saat itu bahkan mengakibatkan pagar stadion jebol, bahkan sebelum laga dimulai. Perseteruan menjadi panjang karena final itu terhenti akibat kericuhan. PSN kemudian tak bersedia melanjutkan pertandingan, sehingga Perse pun diputuskan menjadi juara pada saat itu. Agaknya, inilah yang menjadi awal perseteruan, sebab setelah laga itu, saling klaim soal siapa yang lebih layak menjadi pemenang atau sang juara menjadi perdebatan di media sosial. Tapi perlu diingat bahwa seteru Perse Ende dan PSN Ngada terjadi tanpa benturan fisik secara langsung. Inilah keunikannya. Entah apa sebabnya, kedua supporter, kendati duduk berdekatan di tribun penonton, hanya melampiaskan kemarahan pada benda-benda sekitar atau fasilitas stadion. Namun, benturan fisik sekalipun saling dorong tidak pernah nampak di antara kedua kubu. Inilah yang menjadi keunikan dalam seteru Perse Ende versus PSN Ngada. Hubungan antara Perse Ende dan PSN Ngada agaknya jauh berbeda apabila dibandingkan dengan hubungan Perse Ende dan Persebaya Lembata, tim yang mengalahkan Perse Ende di semifinal kemarin. Partai itu sendiri merupakan laga ulangan final ETMC di Lembata tahun 2022. Hasilnya, Persebaya berhasil membalas kekalahan dan memaksa Perse pulang duluan. Hubungan antara kedua klub ini, khususnya para supporter, bisa dikatakan paling harmonis. Hubungan antara kedua supporter mulai dibangun sejak tahun 2022 ketika ETMC digelar di Kabupaten Lembata. Beberapa momen yang terekam adalah ketika Lomblen Mania, supporter Persebaya mengantar kontingen Perse kembali ke Ende. Meskipun beberapa hari sebelumnya, tim kesayangannya dikalahkan oleh Perse Ende pada laga final. Sebaliknya, sportivitas juga ditunjukkan oleh Red Boys 58. Saat pawai juara ETMC digelar di Kabupaten Ende, Red Boys terekam menyanyikan lagu untuk Lomblen Mania dan seluruh pendukung Persebaya. Nah, sahabat Ende News, itulah perbincangan kita kali ini, dan sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.